Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Kitrianda dengan NPM 19143700058 dalam mata kuliah Pemikiran Desain dengan kelas 3 Regula 1 kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi pemikiran desain atau design thinking. Apa itu design thinking? Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Kenapa menggunakan design thinking? Yang pertama adalah mengurangi risiko sebelum meluncurkan ide baru. Yang kedua, mempercepat proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah menghasilkan solusi yang inovatif, bukan cuma incremental. Dalam design thinking terdapat 5 tahapan proses. Tahapan pertama adalah empati atau empati. Pendekatan empati digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna, yaitu dengan melihat dari sudut pandang mereka. Cara yang bisa dilakukan dalam tahap empati yaitu melakukan observasi atau riset, mencari tahu apa yang dibutuhkan dan disukai oleh pengguna, misalnya dengan menggunakan riset pasar, riset kata kunci, dan lain sebagainya. Gunakan tools yang bisa memudahkan untuk melakukan riset, misalnya Google Trends. Kenapa perlu melakukan empati? Sebagai seorang desainer, masalah yang coba kita selesaikan seringkali bukanlah masalah diri sendiri, melainkan masalah kelompok orang tertentu atau user. Ketika pembuat desain, penting untuk memahami diri mereka dan apa yang penting bagi mereka. Tahapan yang kedua adalah define, yaitu mendefinisikan masalah dengan cara mengumpulkan informasi yang sudah diperoleh dari tahap empatis, lalu mengobservasi untuk mencari tahu kebutuhan pengguna. Ketika mendefinisikan sebuah masalah, tetaplah fokus kepada kebutuhan pengguna sehingga masalah yang muncul bukan menurut anggapanmu sendiri melainkan dari pengguna. Tahapan ketiga adalah ideate. Sebelum melakukan kebutuhan, setelah mengetahui kebutuhan pengguna dan mendefinisikan masalahnya, sekarang saatnya mengumpulkan solusi. Tahap ideate atau menghasilkan ide dilakukan dengan mengumpulkan solusi sebanyak-banyaknya untuk mengetahui masalah yang telah ditemukan. Tahap ini biasanya dilakukan dengan proses brainstorming dan membuat mind map bersama tim. Tahap keempat adalah prototype. Yang dimaksud prototype adalah membuat model produk atau sampel yang nyata sehingga bisa diuji nantinya. Dengan membuat prototype, kita akan mengetahui model atau versi produk mana yang paling baik memenuhi kebutuhan pengguna. Tahap yang kelima adalah tes. Langkah terakhir dalam design thinking adalah pengujian atau testing. Setelah prototipe terbaik telah disusun, lakukan pengujian terhadap user dengan melihat apakah produk sudah menjawab kebutuhan mereka. Selama proses ini, lihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk prototipe tersebut. Tahap pengujian dilakukan untuk mendeteksi masalah dari awal. Setelah proses pengujian, biasanya muncul masalah-masalah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Maka dari itu, kita perlu mengulang beberapa tahap untuk menciptakan produk yang terbaik. Sekian adalah penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.